Saya akan record dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya secara online. Di luar dugaan, kemarin kita sudah agendakan offline di kampus, ternyata Allah menakdirkan untuk kita bertemu secara online. Karena kemarin saya habis vaksin, kemudian tidak memungkinkan kita bertemu secara offline, jadi alternatif secara online. Untuk pertemuan hari ini, nanti kalau Vida berangkat ke Pandaan bisa off, gak apa-apa ya Vida, nanti tetap bisa absen secara online di e-learning. Untuk materi hari ini, kita akan bahas tentang carpal tunnel syndrome ya teman-teman, dan osteoarthritis knee. Untuk yang dapat kasus tersebut bisa disiapkan. Jika nanti memungkinkan waktunya bertambah, kita akan beralih ke kasus yang lain. Untuk Lydia dan Arya bisa disiapkan ya. Untuk yang pertama kita langsung masuk saja share screen untuk carpal tunnel syndrome. Sudah saya on-kan untuk share screen. Trisnita disilahkan. Bu, saya izin ya Bu, apa yang sudah siap materinya? Sudah Bu, benar. Sudah bisa share screen, Trisnita? Bentar Bu, ini masih loading Bu. Bentar Bu, ini agak lemot laptopnya. Bagaimana? Bisa? Kalau nggak bisa, bisa nanti Ya Bu, bentar. Reza dulu, nggak apa-apa. Oh ya, Reza dulu aja Bu, nggak apa-apa Bu. Ini saya masih itu Bu. Loading ya? Punyamu loading ya? Punya Reza? Iya, Sudah Bu. siap, Reza? Osteoarthritis ini sudah siap? Silakan Za, bisa kita mulai. Suaranya nggak ada itu, Za. Di mana kau? Halo?
Suaranya Reza nggak ada. Bisa kita mulai, Reza? Ganti handset dulu. Mati tadi. Gak apa-apa, Za. Nggak usah pakai headset, udah kedengar kok. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mempresentasikan tentang geni osteoartritis. Yang pertama, definisi osteoartritis ini atau OA merupakan masalah degeneratif yang mengkaitkan kartilago, lapisan sendi, ligamen, dan tulang sehingga dapat mengakibatkan kekakuan pada sendi. Awal mula terjadinya penyakit ini lambat, namun dapat menyebabkan nyeri sendi hebat hingga disabilitas berupa kegagalan gerak sendi. Kebanyakan penderita OA rata-rata usia 40 tahunan ke atas. Next. Dan patologinya, pada OA terdapat proses degenerasi dan inflamasi yang terjadi dalam jaringan ikat, lapisan rawan, sinovium, dan tulang subkondral. Lutut berhubungan dengan berbagai defisit patofisiologis seperti instabilitas sendi lutut, menurunnya LGS, disusi atrofi dari otot quadriceps. Nyeri lutut sangat kuat berhubungan dengan penurunan kekuatan otot quadriceps yang merupakan stabilisator utama sendi lutut dan sekaligus berfungsi untuk melindungi struktur sendi lutut. Nah, patofisiologinya, ternyata merupakan penyakit gangguan homeostasis dari metabolisme kartilago dengan kerusakan struktur proteoglikan kartilago. Proses utama OA tersebut sebenarnya terdapat pada kondrosit yang merupakan satu-satunya sel hidup yang ada di dalam rawan sendi. Gangguan pada fungsi kondrosit itulah yang akan memicu proses patogenik OA. Nah, ini Bu bedanya apa? Kalau yang normal itu seperti ini, kalau yang osteoartritis ini kondisinya di mana sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung tulang penyusunan sendi. Dan gejalanya. Gejalanya biasanya meliputi ada pembengkakan pada lutut, otot lutut melemah, bentuk lutut berubah, lutut mengeluarkan suara saat digerakkan, lutut sulit digerakkan, atau faktor usia, dan obesitas atau genetik. Untuk metode pencegahannya bisa dilakukan dengan latihan atau olahraga, mengurangi berat badan, modifikasi gaya hidup, dan mengatur pola makan atau injeksi sendi. Dan jika ini untuk, nah ini apa untuk operasi sendi? Ya, operasi sendi pada osteoartritis dilakukan sebagai pilihan terakhir pada umumnya merasakan nyeri yang makin. Jenis operasi yang dapat dilakukan pada ini osteoartritis adalah osteotomi tibia. Ini kayak itu Bapak, kayak ada yang tulang yang apa? Kayak tulang yang bermasalah itu Bu, nanti itu kayak diambil gitu. Terus yang ini kayak apa? Diganti dengan besi gitu Bu. Kalau udah apa? Kronis gitu, udah nggak bisa dioperasi lagi gitu Bu. Nah, terus apa diganti sama besi ini. Ya, sekian, terima kasih. Cuma itu aja. Baik, terima kasih Reza. Sebelum saya komentari, mungkin dari teman-teman ada yang mau
bertanya atau ada sanggahan atau masukan, silakan. Silakan teman-teman. Oke, kita tamu dulu ya dari Reza. Yang kedua adalah Trisnita. Silakan Trisnita, bisa disiapkan. Reza di stop dulu. Nanti dua topik ini kita akan bahas bersama. Silakan stop screen dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan disiapkan dulu pertanyaannya ya. Untuk Trisnita bisa disiapkan share screen-nya. Saya lupa master. Bagaimana? Belum siap untuk share screen. Oh ya wis. Oke, kita masuk ke materinya Lydia aja. Lydia sudah siap materinya? Siap, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya dulu apa Trisnita, Bu? Trisnita sudah siap belum? Kalau belum, Lydia, silakan. Untuk menghemat waktu, karena ini hari Jumat ya. Ini saya nggak siap ya. Gimana Trisnita? Bisa share screen? Bisa saya. Oh, udah bisa, Bu. Sudah bisa. Sudah keluar ya, Bu. Sudah keluar, silakan. Kenapa ini? Bu, tapi ini suaranya. Suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan carpal tunnel syndrome. Definisi carpal tunnel syndrome adalah jebakan N medianus setinggi carpal tunnel dengan gejala nyeri
Carpal tunnel syndrome adalah jebakan N. medianus setinggi carpal tunnel dengan gejala nyeri atau kesemutan jari tangan 1, 2, 3, dan 4 sisi radial. Pada kasus berat terjadi atrofi dan kelemahan otot tenar. Klasifikasi yang pertama klasik atau probable. Tangan terasa kebas, rasa tertusuk, rasa terbakar atau panas setidaknya pada jari 1, 2, atau 3. Nyeri di telapak, nyeri di pergelangan atau proximal humerus. Yang kedua possible, rasa tertusuk panas pada minimal 1 jari dari jari 1, 2, atau 3. Unlikely, tidak ada gejala pada jari 1, 2, dan 3. Prevalensi dari carpal tunnel syndrome wanita kurang dari pria dengan rasio 2,5 banding 1 pada usia 36 sampai 60 tahun. Populasi umum dewasa 10 sampai 15%. Insidensi populasi umum dewasa dengan insidensi kemungkinan seumur hidup bergantung pada pekerjaan. Etiologi, faktor-faktor penyebab jebakan terbanyak adalah kontraktur carpal transverse ligament dan penebalan tendon flexor jari-jari tangan N. medianus yang terjebak mengalami inflamasi atau perlengkatan atau neurofibrosis. Faktor resiko, yang pertama diabetes mellitus, yang kedua lansia, ketiga rheumatoid arthritis, yang keempat pekerjaan dengan menulis. Patomekanik, penyebab entrapment, pemendekan ligamen carpi transversum, penebalan tendon flexor jari-jari tangan, kontraktur sendi intercarpalia, subluxation osteototum atau trauma repetitif permukaan palmar pergelangan tangan. N. medianus yang terjebak dapat dijumpai inflamasi hingga perlengkatan dan neurofibrosis. Pemeriksaan fisioterapi. Yang pertama, history taking keluhan utama. Nyeri atau kesemutan permukaan palmar jari tangan 1, 2, 3 dan sisi radial jari 4. History taking meliputi riwayat sakit sekarang dan riwayat sakit yang relevan. Sebelumnya, pengambilan data sesuai hipotesis carpal tunnel syndrome meliputi yang pertama, usia umumnya lebih dari 45 tahun. Yang kedua, gender pria atau wanita. Ketiga, penyebab kompresi pergelangan tangan repetisi. Yang keempat, timeline normal abnormal, nyeri disesuai parestesia secara progresif lambat. Yang kelima, lambat dan gejala dimulai nyeri disusul parestesia diakhiri kelemahan dan logo RS atrofi otot tenar. Yang keenam, prevalensi usia lanjut. Yang ketujuh, diperhatikan faktor prognostik, komorbidi, grip stir atau stang motor keras, pekerjaan berat menggunakan tangan menggenggam, khusus nyeri atau semutan jari tangan 1, 2, 3, dan lateral 4 sisi palmar, kelemahan menjepit dengan telunjuk dan jempol. Yang B, screening regional dentes singkat screening regional. Pemeriksaan regioservikal, tos, elbow kompleks, hasil negatif tes singkat. Gerak tangan palmar flexion dengan jari tangan fleksi start, gerak ekstensi dengan jari tangan ekstensi positif, palenten positif. Yang C, review of system dan menetapkan red flag dan yellow flag, ROS, kardiovaskular, neuromuskular, dan lain-lain terkait red flag, ALS, fraktur, dislokasi regio pergelangan tangan. Simpatetik, refleks distrofi, paralitik, diabetikum. Pemeriksaan menggunakan IBP. Yang pertama, Palentes, carpal transverse leg strength test, pride test,
explosive JMP test untuk intercarpal joint neural tension test, nerve gliding test, perencanaan intervensi, penjelasan tentang patologi, diagnosis, target, tujuan, rencana, intervensi, dan hasil yang diharapkan persetujuan pasien terhadap target. Tujuan dan tindakan intervensi fisioterapi. Yang pertama, body structure and function impairment target. Transfer carpal ligament tightness, ligament static stretching, penebalan tendon extrinsic stretching, sublokasi lunatum, manipulasi, hypomobility, mobilization exercise, reedukasi terhadap hand dexterity. Yang B, activity elimination and participation resti target diterapkan latihan aktivitas ADL. Basic fungsional yang terbatas bila diperlukan latihan sesuai kerja dan olahraga ataupun pemenuhan kualitas yang dikeluhkan. Contextual faktor target, prognostik faktor target sesuai temuan komorbidi atau faktor lain yang berpengaruh terhadap penyembuhan dan pemulihan. Prosedur intervensi underwater US, static stretching transverse carpal ligament, eccentric stretching tendon flexor jari tengah, intercarpal joint mobilization, free active mobilization exercise, kemungkinan splinting. Catatan, prosedur mencakup intensitas, durasi, set untuk tiap sesi, dan frekuensi pengulangan ditetapkan. Sudah, terima kasih. Baik. Terima kasih, Trisnita. Ini waktu kita kayaknya sepertinya 3 menit atau 5 menit lagi akan mati. Nanti silakan langsung join. Oke, kalau saya lihat presentasinya antara Reza dan Trisnita, materinya itu beberapa yang masih kurang dan belum disampaikan. Satu. Pada tugas minggu lalu yang saya berikan, itu kan sudah saya berikan referensi ya, betul? Boleh teman-teman ambil referensi di situ dan teman-teman tambahkan. Karena topik yang kemarin saya share ya, file itu adalah file mulai dari definisi, kemudian klasifikasi, prevalensi penyakitnya, insidennya terjadi pada siapa, etiologi, faktor resiko, patomekanik, sampai pemeriksaan fisioterapi, semuanya lengkap di situ. Kalau tadi saya komentari punya Reza, itu materi yang disampaikan kurang. Ya, tidak sesuai harapan yang saya inginkan. Bayangan saya ketika teman-teman menyampaikan satu kasus ya, pada tiap-tiap mahasiswa itu harus melingkupi semuanya. Dari mulai definisi, klasifikasi, pemeriksaan fisioterapinya bagaimana, pemeriksaan penunjang, penetapan diagnosa. Jadi tidak hanya membaca, jadi teman-teman bisa memberikan gambar. Jadi nggak cuma hanya di copy paste materinya yang PDF yang kemarin saya share, tapi teman-teman bisa dijabarkan atau diberi warna yang lebih menarik. Kalau tadi kan lebih kayak monoton. Sampai edukasi ya teman-teman. Edukasi setelah kita memberikan treatment, tadi yang sudah dijelaskan seperti Trisnita, kita memberikan static stretching, berikan US pada kasus carpal tunnel syndrome, sampai edukasi, sampai mereka itu pulang, reevaluasi ya. Nanti saya akan share kapan hari kan udah saya upload juga ya, untuk status klinis pada satu pasien, satu kasus, itu meliputi dari mulai asesmen, kemudian intervensinya, sampai prosedur pengecekannya, sampai edukasi, sampai evaluasi. Nah, teman-teman, harapan saya itu bisa menyampaikan full satu kasus itu. Karena nanti pada saat teman-teman praktek di lahan, itu yang akan ditanyakan. Itu satu ya. Yang kedua, saya akan share screen dulu deh, biar ini. Nanti kalau habis, silakan teman-teman bisa masuk lagi. Share screen saya sudah itu belum kelihatan? Sudah kelihatan share screen saya? Tidak, Bu.
Ini contoh yang punya carpal tunnel syndrome ya. Materi ini saya dapatkan pada saat pelatihan di Perhimpunan Muskuloskeletal di se-Indonesia, fisioterapi se-Indonesia. Nah, ini adalah acuan ya, dari mulai kode ICD sama ICF-nya ini sudah tertera ya. Kalau teman-teman rekam medis pasti akan paham tentang ini, tapi kita tidak akan banyak membahas ini. Harapan saya, oh ternyata kalau misalkan carpal tunnel syndrome diterapkan pada kasus nyeri pada gangguan gerak dan fungsinya. Pengertiannya itu karena adanya jebakan nervus medianus setinggi carpal tunnel dengan gejala nyeri atau kesemutan antara jari pertama, kedua, ketiga sampai keempat ya. Ini biasanya banyak kasus yang teman-teman akan jumpai pada saat praktek ya, carpal tunnel syndrome. Ini biasanya terjadinya adanya atrofi atau adanya kelemahan otot. Dia tidak bisa menekuk dan dia merasa kebas ya. Kalau teman-teman pernah belajar di neurologi, pasti kan pernah diajarin cara pemeriksaan panas dingin ya, mungkin di pertemuan kemarin untuk ngetes apakah dia sistem sarafnya dia terstimulasi atau tidak. Nah, harapan saya presentasi berikutnya yang belum itu Lydia sama Arya ya. Itu materinya dilengkapi demikian. Boleh dilengkapi dengan bergambar ya. Contoh gambarnya tunnel syndrome agar mudah dijelaskan. Nah, dijelaskan lagi klasifikasinya. Contoh, kalau misalkan ada pasien datang, ternyata pasti yang ditanyakan asesmen dulu. Bu, yang dirasakan apa atau keluhannya? Oh, ternyata dia ada kebas. Kemudian seperti ada rasa yang tertusuk atau terbakar atau ada panas. Setidaknya antara jari 1 dan kedua pada nyeri di telapak atau di pergelangan tangan. Biasanya kasus ini banyak terjadi pada wanita. Wanita itu lebih banyak dibandingkan pria. Rasionya itu 2-5:1 pada usia 36 sampai 60 tahun. Ya. Pada usia-usia itu kalau teman-teman ada keluhan, ada pasien konsultasi, kita cek dulu. Aduh, yang saya rasakan kok rasanya kebas, Mbak. Saya nggak bisa merasakan apapun gitu kan. Rasanya itu kalau bangun tidur rasanya nyeri. Nah, teman-teman udah bisa menganalisa di situ. Nah, kegunaan saya beri tugas ini, maksud saya teman-teman akan lebih atau lebih paham dalam analisa kasus dari mulai definisi sampai treatment berikutnya. Insidennya biasanya pada apa? Kalau prevalensinya kita sudah tahu, insidennya tadi Reza kan belum menjelaskan secara gamblang ya, hanya etiologi patologinya saja, tapi klasifikasinya apakah ada yang berbeda, apakah sama. Seperti osteoartritis itu kan ada grade-nya, ada grade 1, 2, 3. Osteoartritis juga bisa terjadi pada hip, pada knee, itu juga bisa. Apa penyebabnya? Apakah sama? Apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kemudian faktor resikonya. Faktor resikonya biasanya yang paling beresiko adanya CTS itu tadi ya, itu pada orang yang usianya berlanjut, faktor degeneratif, adanya DM, pekerja atau orang yang pekerjaannya menggunakan banyak tangan. Contohnya apa? Pekerjaan yang banyak menggunakan tangan untuk bekerja. Contohnya apa? Contohnya apa, Zak? Reza tiap hari main. Game. Coba kayak kerja kantoran gitu. Game itu juga bisa. Nanti ada kasusnya lagi namanya De Quervain syndrome. Itu juga bisa. Kasus pada tangan-tangan toh, pada kasus beberapa kasus muskuloskeletal itu beda gejala, beda keluhan, beda nama diagnosanya. Itu tugasnya siapa? Fisioterapi, gerak dan fungsinya. Ya. Contoh pada orang yang sering ngulek